Mengapa kita harus bersama-sama mencegah dan menanggulangi HIV dan infeksi menular seksual? Seringkali para penggiat di bidang HIV dipanggil oleh kepala daerah atau DPRD untuk diminta klarifikasi. Ngapain sih kita harus fokus ngerjain HIV? Masalah kesehatan kita tuh masih banyak. Ada gizi buruk, ada demam berdarah yang setiap tahun menelan korban. Jadi ngapain mesti repot ngurusin HIV dan penyakit kelamin? HIV itu kan penyakit akibat kelakuan sendiri. Nah, statement ini bisa dijawab dengan penjelasan seperti berikut ini. Seandainya di kota Anda ada satu orang pekerja seks yang tidak mendapatkan intervensi, pencegahan, dan penanggulangan HIV, pekerja seks ini masih aktif menerima tamu. Dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, satu pekerja seks rata-rata kedatangan 5 pelanggan per hari. Ini rata-rata loh, tentunya ada yang 0 dan ada juga yang sampai 12 per hari. Masih data dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa rata-rata 60% pelanggan pekerja seks perempuan adalah pria-pria yang sudah menikah. Artinya, akan ada populasi ibu rumah tangga di sini. Data dari Riset Kesehatan Dasar mengatakan setiap tahun ada sekitar 4,5 juta perempuan hamil dari 45 juta perempuan usia reproduksi. Artinya kira-kira 10% perempuan akan hamil. Di sini akan ada populasi bayi yang kemudian akan terdampak. Sekarang kita coba hitung secara matematis. Jika 1 bulan ada 30 hari, maka akan ada 150 laki-laki yang membeli seks dari satu orang pekerja seks ini. 150 laki-laki ini, 60%-nya menikah, maka akan ada 90 ibu rumah tangga yang menunggu di rumah, menunggu untuk terinfeksi. Dari 90 ibu rumah tangga ini, mungkin 10 orang diantaranya sedang hamil, jadi kemungkinan akan lahir 10 orang bayi yang juga sedang menunggu untuk terinfeksi. Jadi total dalam 1 bulan akan ada 250 orang yang terdampak dari satu pekerja seks perempuan yang tidak mendapatkan intervensi pencegahan dan pengobatan HIV dan IMS. Sekarang coba hitung, ada berapa banyak pekerja seks perempuan di kota Anda? Berapa dampak yang ditimbulkan jika tidak ada intervensi, pencegahan, dan pengobatan? Apakah dengan membubarkan lokalisasi akan menyelesaikan masalah? Justru akan menimbulkan masalah baru. Masalahnya bukan ada di pekerja seks, namun di para lelaki hidung belang yang membeli seks. Sesuai dengan hukum supply and demand, pekerja seks sebagai penjual tidak akan ada jika tidak ada laki-laki yang membeli seks. Jadi jelas kan, pembubaran lokalisasi tidak akan menyelesaikan masalah, karena kelompok laki-laki dengan nafsu seks ini akan selalu mencari cara untuk membeli seks. Jadi intervensi yang tepat sudah jelas, yaitu edukasi pencegahan, deteksi dini, dan juga pengobatan. Yuk kita jadikan kota kita lebih baik dengan intervensi pencegahan dan penanggulangan HIV dan IMS yang tepat sasaran.